Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhendi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan program studi Teknik Pendidikan Informatika kelas 02. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 1 Kluang, Kecamatan Kluang, Kabupaten Musi Banyuasin. Saya mengajar kelas 12 jurusan multimedia, akan menyampaikan materi menganalisis tata cahaya 3-point lighting dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Silakan ketua kelas persiapkan dahulu kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap berdiri. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Bapak mau cek absensi ya. Sekretaris, gimana kondisi kita hari ini? Siap Pak Nil. Semuanya masuk ya? Masuk Pak. Alhamdulillah semuanya bisa hadir sekolah. Hari ini gimana kabar kalian? Baik. Semuanya sehat? Kita patut bersyukur masih diberi nikmat kesehatan ya. Sebelum belajar, Bapak mau cek kesiapan belajar kalian. Dibawa semua nggak buku pelajarannya? Coba ya. Kemudian alat tulisnya. Laptopnya dibawa? Ada? Bagus dibawa. Kalau alat-alat belajar sudah siap, berarti kita siap untuk belajar. Nah, satu lagi, Bapak mau cek kerapian dan kebersihan kelasnya. Nah, sekali lagi cek di lacinya ya. Kalau ada sampah nanti dibuang. Ada nggak? Semuanya sudah rapi? Baju dimasukkan? Sudah cantik-cantik? Sudah ganteng-ganteng? Ini materi kita hari ini. Analisis tata cahaya, yaitu kita menggunakan 3-point lighting pada perekaman video. Nah, sebelum mulai belajar materi ini, Bapak akan memutarkan video motivasi pembelajaran dahulu. Simak ya. Oke, karena masih banyak yang nanyain, jadi di video kali ini aku akan bikin lagi tutorial setup lighting sama kosan update kedua. Yang pertama ada di sebelah sini. Nah, ini tadi dicontohkan di video ini, dijelaskan video antara menggunakan lighting dan tidak menggunakan lighting. Dan dengan menggunakan lighting, tampilannya jadi lebih menarik, estetik. Ya kan? Nah, kalian bagaimana dari hasil video tadi? Ada yang menanggapi? Nah, silakan Fenar. Menurut saya Pak, hasil dari video tersebut adalah objek terlihat lebih terang dan detail yang membuat video menjadi lebih menarik dan estetik. Kamu tertarik nggak bisa bikin konten YouTube dengan tampilan seperti ini? Tertarik Pak? Pengen belajar berarti ya? Ya Pak. Nah, nanti akan kita pelajari bagaimana mengatur tata cahayanya biar bisa menghasilkan video yang seestetik ini pencahayaannya. Oke, terima kasih Fenar. Masih. Kita refleksi dulu mengingat pembelajaran yang sudah kita lakukan minggu kemarin. Yang sampai lupa yang sudah dipelajari. Ada yang mau menyampaikan pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin? Silakan sampaikan. Menerapkan penyutingan video, editing offline, editing online, mixing dan mastering, menggunakan perangkat lunak, pengolahan video, penambahan transisi, penambahan audio dan teks. Pada pertemuan sebelumnya kita belajar editing ya, tentang tahapan pada pasca produksi. Nah, sekarang kita akan mempelajari selanjutnya untuk membuat video biar lebih menarik, kita tambahkan tata cahaya. Terima kasih Desti. Terus dulu. Jadi persepsi ini akan kita kaitkan apa hubungannya kita belajar tata cahaya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tadi ada yang bercita-cita pengen jadi YouTuber, kan pengen membuat konten kan? Nah, berkonten tadi kita menontonnya menarik. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita belajar lighting juga supaya bisa paham membuat video yang menarik itu seperti apa pencahayaannya. Nah, pada video tersebut pencahayaan itu yang bagus tuh yang seperti apa? Bukan hanya terlihat terang, tapi juga objek pada video tersebut terlihat berdimensi, ada kedalamannya. Itu bisa memisahkan antara background dengan si objeknya.
kemudian juga terlihat estetik karena akan dipadukan dengan pencahayaan yang berwarna-warni seperti yang dicontohkan pada video motivasi tadi. Jadi ketika kalian ingin membuat video, ingat, biar video kita lebih menarik harus menambahkan tata cahaya karena kalian sudah mempelajarinya. Jadi jangan cuma asal rekam diupload. Kalau kita sudah paham teori tata cahayanya, kita terapkan, nah pasti hasilnya pasti bakal lebih menarik videonya. Atau misalnya kalian pengen jualan produk, kan biasanya cuma direkam produknya itu, misalnya jualan kosmetik atau jualan makanan. Nah, produknya itu kan cuma direkam, kan biasa orang mau lihat. Tapi kalau kita beri tata cahaya, kita terapkan tata cahaya pada video kita, nah pasti produk yang kita jual itu bakal menarik minat orang untuk nonton dulu. Jadi kalau sudah nonton, nah pasti ada kepikiran tertarik untuk membeli. Nah untuk belajar ini Bapak sampaikan dengan model problem based learning. Jadi kalian nanti akan dihadapkan pada masalah untuk kalian pecahkan secara berkelompok. Nah metodenya gimana? Ini materi Pak sampaikan secara ceramah, kemudian nanti akan kalian diskusikan secara kelompok, lalu praktik. Nah hasilnya nanti akan dipresentasikan di depan kelas. Nah pada kompetensi dasar kita mempelajari KD 3.4, yaitu menganalisis tata cahaya pada gambar bergerak atau perekaman video. Nah tujuannya apa belajar ini? Nah ini ada beberapa poin. Dalam proses pembelajaran ini yang pertama akan Bapak sampaikan melalui ceramah. Jadi kalian peserta didik diharapkan mampu menganalisis tata cahaya pada perekaman video dengan sikap tertib dan penuh semangat. Jadi kalian dengarkan tertib, kemudian juga dengan sikap semangat. Nah dalam proses belajar ini apa yang akan Bapak nilai? Ada 3, yaitu penilaian pengetahuan. Dibagi menjadi 2, yaitu pretest dan post-test. Sumber belajar dan media belajar yang kita gunakan pada materi ini. Yang pasti tadi buku mata pelajaran. Dibawa semua kan? Ini Pak sampel 3 soal untuk pretest mengenai materi tata cahaya. Ada yang mau membacakan terus menjawab? Evita mau? Oke, silakan Evita. Nomor 1, apa saja sumber cahaya yang Anda ketahui? Sumber cahaya yang saya ketahui dan pernah saya pakai itu ring light. Apa itu? Ring light. Ring light. Ya, ring light. Itu kamu pakai untuk apa? Untuk foto, Pak. Membuat foto. Foto sama bikin video. Bikin video apa? Video TikTok? TikTok, ya. Facebook? Ya. Instagram? Itu kan sumbernya dari alat kan, dari lampu. Pernah nggak kamu membedakan sumber-sumber cahaya yang ada di dunia ini? Kalau lampu itu termasuk sumber cahaya yang dibuat orang atau yang sudah ada dari alam? Dibuat oleh orang. Berarti itu secara nggak langsung disebut sumber cahaya buatan. Kalau yang alami apa? Sinar matahari. Nah, jadi sumber cahaya utama yang alami itu buatan Tuhan itu adalah matahari. Jadi secara garis besar ada 2 sumber cahaya itu. Yang pertama sumber cahaya alami. Dan yang kedua buatan. Sumber cahaya buatan. Nah, sumber cahaya buatan itu yang akan kita gunakan nanti. Di situ sudah Bapak sediakan beberapa sumber cahaya, ada ring light tadi, terus juga ada softbox. Nanti kita gunakan untuk praktek. Terima kasih Vita. Terus dulu. Pada tahap ini akan Bapak mulai orientasikan suatu masalah atau Bapak akan memberikan masalah ke kalian. Pasti kalian pernah merekam video dan juga mengalami beberapa masalah. Ini contohnya, kalian membuat video tetapi hasilnya rebut, dan untuk menggunakan lighting kalian tidak paham cara mengaturnya, ya kan? Ada yang pernah mengalami masalah ini? Coba katakan, siapa yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Yang masalah ini Pak, saya pernah merekam menggunakan flash HP, tetapi hasil videonya itu terlalu terang Pak. Itu disebut dengan istilah overexposure. Itu pernah ya? Ya Pak, pernah Pak. Nah, itu salah satu akar masalah yang kita identifikasi. Kira-kira ada lagi yang mengalami masalah lain? Nah, silakan. Apa masalahnya? Nabila? Pernah buat video Pak di dalam ruangan, tapi Ya.
Apa karena kurang cahaya jadi hasil videonya gelap? Hasil videomu redup ya, jadi objeknya nggak jelas. Untuk masalah kedua kita identifikasi alarmnya. Jadi kalau bikin video walaupun sudah ada cahaya lampu ruangan tapi tidak membantu, jadi masih tetap gelap. Nah, kira-kira ada yang bisa mengenali solusi yang akan kita berikan untuk dua masalah tadi? Coba lihat. Oke. Sudah Nafila berarti kita dulu ya. Tadi ada dua akar masalah. Yang pertama si Oki masalahnya video terlalu terang, sedangkan si Nafila videonya malah redup karena cuma mengandalkan cahaya lampu ruangan. Silakan sampaikan. Untuk solusi Oki, kalau menggunakan flash HP itu diatur dulu cahayanya Pak, biar pas. Untuk yang Nafila ditambahin lagi cahayanya itu diaturin juga Pak. Kalau yang Oki kan dikurangin, kalau Ya. Nafila itu ditambahin biar Menambah sumber cahaya jadi biar lebih ketengahan Terang. objeknya itu terang. objeknya biar lebih jelas. Ya. Pause dulu. Kira-kira solusi yang paling tepat apa coba? Silakan, Tui. Untuk solusinya kita dapat menambahkan sumber cahaya, kemudian sumber cahaya tadi diatur kekuatannya sesuai fungsinya masing-masing agar objek dapat terlihat jelas dan detail. Betul. Pause dulu. Nah, jadi solusi yang paling tepat yaitu adalah mengatur cahaya, menambahkan cahaya dengan mengatur posisinya dan kemudian mengatur juga intensitasnya. Nah, bagaimana caranya semua itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Nah, jadi sudah kebayang masalahnya apa, akarnya apa, solusinya apa? Nah, untuk membuat kalian lebih memahami ini, Bapak putarkan video pembelajaran. Disimak ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa 12 multimedia, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Bersama saya Bapak Sulendi Eskom dalam mata pelajaran teknik pengolahan audio dan video. Hari ini kita akan pelajari tentang teknik lighting atau pencahayaan. Nah, yang barusan tadi adalah video pembelajaran. Sudah mulai terbayang belum citra materinya? Nah, sebagian ada yang sudah, sebagian lagi ada yang masih agak bingung. Nah, untuk memperjelas lagi materi yang akan dipraktekkan nanti, Bapak visualisasikan dalam bentuk 3 dimensi. Ini visualisasi 3 dimensi tata cahaya. Nah, untuk mengakses ini, kalian juga nanti bisa akses di laptop masing-masing dengan link ini. https://bit.ly/tata_cahaya. Nanti bisa dibuka ya. Nah, sekarang akan Bapak tunjukkan cara memperagakannya. Kalau dibuka linknya nanti akan tampil seperti ini. Di sini ada background, di sini ada menggunakan warna putih. Terus di sini ada divisualkan ada 3 lighting atau 3 sumber cahaya. Nah, ini nomor 1. Letaknya di bagian belakang ya. Bagian belakang menyamping kira-kira dengan sudut 45 derajat. Nah, di sini keterangannya disebut sebagai backlight. Backlight ditempatkan di belakang subjek dan digunakan untuk pencahayaan dari belakang. Digunakan untuk menerangi bagian kepala atau rambut sampai pundak. Kemudian yang kedua ada lightingnya, ini disebut sebagai fill light. Nah, ini fill light ini terangannya digunakan untuk cahaya sekunder atau cahaya kedua. Fungsinya untuk mengurangi bayangan yang ditimbulkan oleh key light, cahaya utama. Nah, yang ini cahaya utama atau disebut sebagai key light. Key light ini juga disebut sebagai cahaya terkuat dari ketiga lighting tadi.
Kalau di video pembelajaran tadi sumber cahaya kilat itu disebutkan kekuatannya 100% dari ketiga cahaya. Kemudian kilat itu sebesar 50%, sedangkan backlight kekuatan cahayanya 50%. Nah, tadi sebelumnya sudah Bapak siapkan di belakang itu 3 lighting, yaitu 2 softbox, 1 menggunakan lampu 40 watt, 1 lagi menggunakan setengahnya 40 watt berapa watt? Nah, 1 lagi 20 watt. Kemudian 1 lagi backlight menggunakan ring light, nanti bisa diatur intensitasnya. Nah, cara menggunakan visualisasi ini gampang. Tinggal kalian geserkan mouse-nya. Nah, bisa diputar 360 derajat dari atas, bawah. Kalau pengen lebih jelas lagi, nah tinggal di zoom dengan scroll maju. Kelihatan kan? Nah, dari 2 media aja tadi, ada yang masih belum paham atau mau ditanyakan? Silakan. Pak, apakah tata letak pencahayaan ini bisa dirubah, Pak? Yang mana? Yang 3 ini? Iya, Pak. Oke, pertanyaannya tadi, secara teori 3 lighting ini bisa nggak dirubah-rubah? Maksudnya dirubah gimana? Atau misalnya kilat dijadikan di sebelah kirinya? Iya. Seperti itu? Iya, Pak. Bisa. Jadi tidak harus kalau di visualisasi 3 dimensi ini kan diletakkan di sebelah kiri, kanan saja kan? Bisa juga dibalik. Misalnya kamu pengen lebih menerangi yang kiri, misalnya kamu tampak ganteng, tampak cantik dari sebelah kiri, boleh, tinggal ditukar. Backlightnya juga boleh ditukar sebelah kiri atau kanannya. Tapi untuk posisi harus secara teori 45 derajat supaya bisa dibedakan sebelah kiri kanannya itu ada dimensi gelap terangnya. Jadi enggak semuanya terang. Paham? Bisa dipahami lagi? Paham, Pak. Oke, ada lagi ya pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan materinya. Selanjutnya kita akan memulai diskusi ini. Jadi kita akan membentuk kelompok. Kalian jumlahnya ada 15 ya. Nah, nanti satu kelompok itu 5 orang. Oke, dengarkan ya, nanti akan Bapak sebutkan kelompoknya. Kelompok 1 Ruli, Ricardo, kemudian Oki, Fenar, satu lagi Fajar. Nah, silakan dibentuk kelompok dulu. Kami dulu, kecuali kursinya dulu. Sudah dibentuk kelompoknya masing-masing ya? Nah, selanjutnya akan Bapak berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi ini nanti panduan kalian untuk melakukan diskusi dan praktik. Ini LKPD ya? Ini Bapak bagikan untuk kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Dibaca dulu, dipahami. Bapak kasih waktu untuk literasi 2 menit cukup ya. Nanti kalau ada yang nggak paham segala macam, boleh ditanyakan. Rasa cukup ya 2 menit ya. Nah, berarti kan di LKPD ini akan dapat jelaskan bagaimana cara ngisinya. Nah, dari LKPD ini ada yang belum dipahami, ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ada nggak? Silakan angkat tangan. Nah, kelompok kita silakan. Bagian mengatur tata letaknya tuh Pak, posisi yang tepatnya. Apa harus 45 derajat atau bisa lebih? Apakah posisinya harus sesuai dengan yang teori tadi? Kilat misalnya 45 derajat Iya. dari subjeknya atau objeknya. Ya, kalau secara teori harus 45 derajat. Ya, jadi bagaimana kita tentukan bisa 45 derajat itu? Ya, misalnya ini objeknya lurus ke depan, kemudian ke samping. Nah, kalau ini kan berarti membentuk sudut berapa derajat? Misalnya kalau lurus ke depan sama lurus ke samping, berapa derajat? 90 derajat. Ya. Nah, jadi nanti ambil serong tengah-tengahnya itu. Jadi walaupun nggak diukur secara
langsung, tapi bisa diperkirakan itu sudutnya 45 derajat. Jadi nanti waktu praktik seperti itu ya memposisikannya ya. Iya Pak. Udah paham? Paham Pak. Skenario praktiknya seperti ini. Setiap kelompok Bapak kasih waktu 10 menit untuk mempraktikkan mengatur tata cahaya ini. Jadi nanti yang pertama kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 siap? Nah, silakan atur lighting yang ada di belakang itu. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Silakan. Jangan sampai habis waktu ya. Kalau sampai habis waktu nanti enggak selesai kalian. Nah, yang belum praktik silakan dibaca-baca lagi bukunya atau cari referensi di internet atau menonton video tadi dan juga memvisualisasikan 3D model tadi. Akan Bapak nilai juga ya. Kalian Pak cek kerja kalian. Ada kesulitan enggak? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Itu Pak, cara membedakan intensitas cahaya ya Pak dari masing-masing lighting ini. Nah ya, tadi kan Bapak sebutkan yang sebelah ini kilat tadi menggunakan lampu 40 watt. Yang itu tadi 20 watt. Berarti ini sebagai kilat ya, jangan salah. Ya Pak. Silakan diatur. Pak, selain lampu dari 3 ini ada lampu tambahan nggak? Nah ini kalau teori tadi sudah kalian praktekkan semua, tapi itu ada satu lighting lagi itu yang nggak terpakai. Kira-kira bisa nggak itu dimanfaatkan itu? Bisa Pak, bisa itu Pak. Jadi apa kira-kira lighting itu? Sebagai apa? Berapa Pak? Baiklah. Nah itu kan background kan kelihatan di sini kurang estetik ya. Coba manfaatkan satu lighting itu sebagai background lighting, jadi menyinari backgroundnya. Coba silakan dipraktekkan. Yang subjeknya Pak. Ya di belakang subjeknya ini, taruh dulu ini. Sudah diterapkan untuk background lightingnya? Sudah Pak. Itu ya. Coba itu agak ditinggikan lagi. Kasih kursi coba. Pak, saya mau nanya. Ya. Kan tadi kelompok Ruli menggunakan background lighting kan Ya, Pak? kelompok 1. Kelompok 1. Nah, kami boleh nggak Pak minta bantuan kepada kelompok Ruli untuk mencontohkan bagaimana cara menggunakan background lighting? Mau minta bantuan kelompok 1 ya? Iya Pak. Oke, silakan. Silakan yang membantu. Oke, Ruli, coba contohkan tadi menggunakan background lighting tadi. Contohkan gimana pakainya. Nah, coba silakan pegang kelompoknya. Iya Pak. Jadi untuk menambahkan background lighting, kalian perlu Deketin. Lihat. Nah. kalian perlu meletakkan background lighting ini juga betul lurus di belakang subjek. Untuk jaraknya yaitu sekitar 30 cm dari subjek, dan jika dirasa sudah pas tinggal dihidupkan lampu belakangnya. Coba dihidupkan background lightingnya, contohnya. Nah, nanti seperti ini, setting background lighting ya, kalau mau pakai. Terima kasih kepada kelompok Ruli telah memberikan contoh bagaimana menggunakan background lighting. Oke, Ruli, silakan duduk kembali, lanjutkan pekerjaannya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum menyelesaikan praktiknya? Jika merekamnya di luar ruangan, apa masih memakai alat-alat ini, Pak? Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita melakukan perekaman video di luar ruangan, kondisi siang hari seperti ini, apakah masih tetap membutuhkan lighting ini? Iya, Pak. Mau dicoba? Boleh. Nah, untuk membuktikannya, apakah lighting ini masih efektif kalau di luar ruangan? Nah, kita coba. Ya, Pak. Kita gunakan satu saja ya. Kita buktikan
dengan cahaya yang paling terang ini sebagai kilatnya. Nah, yang lainnya silakan bereskan ya. Coba ambil satu lighting. Pinjam dulu kabelnya satu itu. Yang ini dilepas. Lepas, bawa keluar. Yuk. Nah, sekarang kita akan pembuktian bagaimana kalau kondisi terang cahaya seperti ini kita tetap menggunakan lighting. Nah, kita contohkan di sini saja. Coba dihidupkan tanpa lighting. Tuh, taruh lagi dulu. Nah, ini kan kondisi model tanpa menggunakan lighting. Sudah terang belum? Sudah sangat jelas terang ya? Iya, Pak. Nah, sekarang kita contohkan satu menggunakan key light. Nah, coba kita hidupkan. Kilatnya posisikan seperti ini. Nah, coba hidupkan. Nah, ini sudah hidup. Kira-kira pengaruh nggak dengan kondisi key light yang hidup? Coba lihatkan sini. Jadi gimana kesimpulannya? Kalau menggunakan lighting di luar ruangan, sedangkan kondisinya sudah cukup terang. Gimana hasilnya? Coba. Berpengaruh nggak? Kesimpulannya, Pak, tidak berpengaruh. Karena Sudah ada cahaya alami. cahaya alaminya ini lebih terang atau lebih redup dari cahaya lightingnya? Lebih terang, Pak. Lebih terang dari lighting. Nah, jadi percuma kita menggunakan lighting. Nah, lightingnya tidak mampu menerangi subjeknya atau modelnya. Ya. Jadi efektifnya lighting ini digunakan di dalam ruangan, kondisi ruangan ya. Oke. Paham? Paham, Pak. Nah, sekarang silakan dibereskan lagi. Kelompok 3 selesai? Nah, silakan dirapikan ya. Dirapikan. Disusun kembali. Nah, silakan lanjutkan dengan analisis hasil praktik kalian. Sudah selesai belum PowerPoint-nya? Belum, Pak. Sampai mana pengerjaannya? Baru sampai tata cahaya dalam pengambilan gambar. Analisis bagian apa itu? Slide. Slide-nya. Silakan lanjutkan lagi. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kelompok 3 sampai mana pengerjaan PowerPoint-nya? Sampai kilat, Pak. Baru mau menganalisis kilat. Ya, Mas, memasukin video. Baru mau masukin video, Pak. Kira-kira apa yang terjadi ketika subjeknya disinari oleh kilat? Terang, Pak. Terang, tapi hanya sebagian. Sebagian mana? Bagian yang diterangi sama kilat. Kilatnya tadi diletakkan sebelah mana? Di sebelah kiri. Sebelah kiri kalian ya? Iya. Berarti di sebelah kanan subjeknya ya? Silakan dilanjutkan analisisnya. Terima kasih. Untuk kelompok 1 dan 3, ada yang mau presentasi duluan? Yang sudah selesai? Kelompok 1 siap? Siap, Pak. Siap ya? Silakan dipersiapkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Pak. Nah, ini ada kelompok 1 yang sudah siap dulu melakukan presentasi. Nah, dipersilakan ya. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan praktek dari menganalisis tata cahaya 3-point lighting atau pencahayaan dalam video. Tata cahaya dalam pengambilan video, teknik tata cahaya 3-point lighting yang digunakan dalam media film, video, dan fotografi. Untuk selanjutnya yaitu perbandingan video highlight, light, backlight, dan background light. Yang pertama ini ada video tanpa menggunakan lighting. Di sini video pertama ini tidak menggunakan lighting atau pencahayaan, terlihat sangat gelap. Dan secara objeknya tidak akan terlihat. Bisa dicontohkan ini video
yang kami ambil. Objek tidak terlihat. Ini contoh videonya. Ini adalah cahaya utama yang digunakan. Nah, pencahayaan ini diarahkan pada objek sebagai sumber pencahayaan paling dominan. Efek yang ditimbulkan dari cahaya ini adalah samping kanan terlihat gelap. Langkah selanjutnya kesimpulan. Tata cahaya sangat berperan penting dalam proses pengambilan video film. Dalam tata cahaya lightning terdapat 3 titik cahaya 3 point lightning yang digunakan yang keylight, firelight, backlight, dan berimprovisasi menambahkan background light untuk penerangan background sehingga menghasilkan video yang dinamis, berdimensi, dan estetik. Ini untuk contoh videonya. Coba di play. Selesai presentasinya, sekarang ada yang ingin bertanya? Nah, tadi sudah selesai presentasi kelompok 1 ya. Silakan kelompok lain yang ingin bertanya atau beri tanggapan, silakan. Nah, silakan kita dulu. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana jika kita cuma mempunyai satu sumber cahaya? Nah, satu sumber cahaya itu bisa dijadiin apa? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari kelompok 3, saya akan menjawabnya. Jika kalian hanya memiliki satu lighting, kalian bisa menggantikan posisi key light. Karena di posisi key light merupakan cahaya terterang dan merupakan penempatan cahaya yang terbaik di antara lighting yang lain. Bagaimana atas jawabannya? Bisa dipahami? Oke, sudah semuanya dijawab? Sudah Pak. Nah, silakan ditutup ya. Oke, sekian dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bos dulu. Nah, tadi barusan kelompok 1 sudah melakukan presentasi dan juga dilakukan tanya jawab. Dan semuanya bisa dijawab dengan baik dan bisa dipahami. Nah, di sini akan Bapak lakukan penilaian. Ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan penilaiannya. Nah, seperti yang terlihat di papan tulis nih, di proyektor ini. Ini adalah salah satu penilaian sikap. Di sini tadi yang sudah Bapak lakukan penilaian kelompok 1. Di sini ada poin-poin apa yang Bapak nilai tentang sikapnya: jujur, kerjasama, bertanggung jawab, ya. Dengan poin masing-masing kategori tadi ada 5 poin, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari ketiga kategori tadi ya dijabarkan aspek yang saja dinilai. Tidak mencontek, ya kan? Dari kelompok 1 ada enggak menyontek? Tidak ada, jadi termasuk 1. Kemudian tidak menjadi plagiat atau menyaring hasil orang lain, ada enggak? Berarti poinnya 2. Kemudian tidak mengemukakan perasaan terhadap sesuatu apa adanya. Tadi kalian menyampaikan apa adanya enggak? Ya Pak. Apa adanya. Kemudian berarti poinnya 3. Terus melaporkan data atau informasi apa adanya. 4. Nah, tadi ini mengakui kesalahan. Kalau misalnya kalian melakukan kesalahan tadi atau kekurangan, diakui nggak tadi? Ada Pak. Ada diakui ya? Ada Pak. Berarti untuk satu aspek ini dapat 5 poin. Ya. Itu. Nah, ini ada yang mau tanya nggak? Kenapa tadi nilainya si Ruli itu 100%? Itu nilainya 100 itu. Nilai akhir 100. Dengan kategori sangat baik sekali.
Nggak tahu Pak. Kalian nggak tahu ya? Nah, tadi kan ada kelompok 2 minta bantuan Rudy untuk membantu mencontohkan background lighting. Nah, poinnya 5 kerjasama, yaitu dijabarkan di sini membantu teman di kelompok lain. Tadi cuma Rudy yang bantu kan? Ya Pak. Nah, di poin kerjasama nilainya 5 karena tadi melakukan hal tersebut. Nah, sekarang Bapak apresiasi lagi kelompok yang sudah melakukan presentasi dengan emoticon senyum. Kelompok 1 sudah mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, bertanggung jawab, dan juga hasilnya baik. Bapak apresiasi ya. Dapat senyum dari Bapak, dipertahankan. Nah, selanjutnya kita ambil kesimpulan dulu. Kelompok yang belum maju, ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Kelompok 2 dulu coba. Menurut kami, tata cahaya adalah bagian yang tidak kalah pentingnya dalam proses pengambilan video. Tanpa tata cahaya yang bagus dalam ruangan dengan didukung pencahayaan yang terang, sedangkan tata cahaya tersebut, maka video yang dihasilkan tidak bagus. Ya, betul. Close dulu. Jadi memang benar tata cahaya itu adalah salah satu unsur yang paling penting dalam pengambilan video. Kalau nggak ada cahaya, mustahil videonya bisa menarik untuk ditonton. Saatnya kuis. Siapa yang mau ikut kuis? Sudah siap yang mau ikut kuis? Siapkan HP-nya. Kita akan melakukan post test mengenai materi tata cahaya. Ada 5 soal ya. 1 soal waktunya 10 detik. Jadi cepat-cepat menjawab yang benar. Biar poinnya tertinggi. Silakan join kode kelasnya 270002. Yuk. Nah, silakan masukkan kode kuisnya. Kita mulai ya, start. Nah, silakan jawab. Ranking 1 Ruli, ayo dikejar. Soal ini dijawab dengan akurasi 72% benarnya. Kita lihat siapa ranking 1. Nomor 3 Reza, nomor 2 Roy. Bintang nomor 1. Kita refleksi dari awal. Dari awal sudah kita belajar pendahuluan, kita persepsi, kemudian mengingat pelajaran sebelumnya, kemudian kegiatan inti kita, inti belajar. Kalian sudah melakukan praktik tata cahaya, dilakukan dengan baik. Semuanya bisa melakukan tata cahaya tadi, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Presentasi juga disampaikan dengan baik dan juga dilakukan jawab, bisa menjawab semua dengan baik. Dan terakhir ini kita lakukan post test dengan akurasi 72% bisa menjawab pertanyaan post test dengan benar. Dan juga tadi untuk baik satunya Evita, selamat. Nanti bertahankan itu, belajar lagi bagi yang belum beruntung menjawab dengan benar. Dan untuk pelajaran selanjutnya, apa yang akan kita pelajari? Ada yang tahu? Pertemuan selanjutnya, apa yang kita pelajari? Bikin podcast, Pak. Kita akan melakukan pembelajaran berbasis project, yaitu membuat podcast dengan materi editing audio dan video menggunakan nanti aplikasinya Audacity. Untuk menutup kegiatan hari ini, Bapak minta ketua kelasnya pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.